Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nurismi Fadilah atau bisa dipanggil Ismi. Oke, coba deh kamu jujur ke diri sendiri. Kapan sih terakhir kali kamu itu merasa benar-benar istirahat tanpa rasa bersalah? Nah, jadi di era sekarang, capek ini sering dianggap lemah, istirahat dibilang malas, pelan sedikit dibilang tertinggal, terutama kalau misalkan kalian itu tinggalnya di perkotaan, salah satu itu seperti di Jakarta. Nah, kita itu hidup di zaman yang sering bilang kalau kamu capek itu berarti kamu kurang usaha, kamu kurang bersyukur, kamu kebanyakan ngeluh, dan kalimat-kalimat negatif lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan toxic productivity. Jadi di video ini kita akan membahas bagaimana psikologi dan Islam memandang kelelahan, tuntutan untuk selalu kuat, dan juga bagaimana cara kita berdamai dengan diri sendiri. Oke, kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan pertamanya, yaitu apa itu toxic productivity menurut psikologi. Jadi dalam psikologi, toxic productivity itu adalah kondisi ketika seseorang merasa harus terus produktif secara berlebihan, bahkan ketika fisik dan mentalnya itu sebenarnya udah lelah banget. Nah, kondisi ini itu berkaitan dengan perfeksionisme, kecemasan akan kegagalan, dan juga rasa takut dianggap tidak berguna. Menurut Dr. Natalie Christine Datilo dari Harvard Medical School, toxic productivity itu adalah kondisi di mana seseorang itu sulit membedakan antara kerja keras yang sehat dan juga kebiasaan selalu sibuk yang justru merusak tubuh. Nah, jadi di balik semangat produktivitas itu tersimpan tekanan untuk terus berbuat, terus produktif, seolah berhenti itu gagal bagi mereka. Selain itu, menurut American Psychological Association atau APA, tekanan untuk selalu produktif itu dapat meningkatkan risiko burnout, kecemasan, dan juga depresi. Nah, contohnya, ada seseorang yang merasa bersalah saat dia itu tidur siang sebentar, atau tidak produktif sehari, atau hanya ingin diam beberapa saat gitu. Padahal tubuh dan pikirannya ini emang butuh jeda untuk sementara waktu. Semisal dia ini beberapa hari atau seminggu atau bahkan kemarin itu dia produktif banget nih seharian full gitu. Jadi kan ya wajar aja dia butuh istirahat dalam sehari itu, ataupun misalkan dia cuma mengambil waktu beberapa jam aja gitu buat istirahat. Selanjutnya, kenapa sih kita itu merasa harus selalu kuat menurut psikologi? Menurut Carl Rogers, manusia itu punya kebutuhan untuk merasa diterima tanpa syarat atau unconditional positive regard. Namun, di era media sosial, nilai diri itu sering diukur dari pencapaian, kesibukan, dan juga hasil yang terlihat. Nah, menurut psikolog Bernie Brown, menyebut bahwa budaya ini itu membuat manusia takut untuk terlihat lemah, sehingga menekan emosi dan juga kelelahan mereka. Contohnya, seseorang tetap bekerja walaupun mentalnya ini lagi down atau hancur gitu, karena takut dibilang kurang bersyukur atau banyak mengeluh atau kurang kuat. Nah, padahal menekan emosi itu justru malah memperburuk kondisi psikologisnya. Oke teman-teman, tadi kan kita udah bahas dari sisi psikologisnya. Sekarang kita akan bahas dari sisi Islamnya. Bahkan dalam Islam itu tidak meminta kita untuk kuat terus loh teman-teman. Dalam Islam, lelah itu bukan tanda lemahnya iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang isinya, Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, ini berarti manusia punya batas dan batas itu udah diakui oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri itu pernah merasa sedih, menangis, beristirahat, bahkan meminta ditemani saat berat. Contohnya, Nabi Muhammad SAW ketika kehilangan Khadijah dan Abu Thalib mengalami masa
Amul Huzn atau tahun kesedihan, ini tuh menunjukkan bahwa merasakan lelah dan sedih itu adalah bagian dari kemanusiaan, bukan kegagalan spiritual. Oke teman-teman, selanjutnya bagaimana sih cara kita berdamai dengan diri sendiri menurut psikologi dan Islam? Jadi dalam psikologi, berdamai dengan diri sendiri itu berarti menerima emosi tanpa menghakimi, memahami batasan diri, dan juga menerima serta memaafkan diri atas ketidaksempurnaan. Nah, konsep ini sejalan dengan Islam melalui sikap sabar, ikhlas, dan juga tawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran Surat Asy-Syarh ayat 5-6 yang berisi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, contohnya saat gagal mencapai target hidup, psikologi mengajarkan self-compassion, yaitu aku gagal tetapi aku tetap berharga. Nah, sedangkan Islam mengajarkan husnuzon kepada Allah, yaitu mungkin ini bukan penolakan tapi perlindungan. Oke teman-teman, selanjutnya yuk kita cari tahu produktif yang sehat itu menurut psikologi dan Islam seperti apa sih? Nah, produktif yang sehat itu bukan soal sibuk terus ya teman-teman, tapi bermakna dan seimbang. Nah, dalam psikologi, istirahat adalah bagian dari performa optimal. Tubuh dan jiwa itu bekerja dalam siklus, bukan garis lurus. Nah, sedangkan dalam Islam juga ada waktu bekerja, ada waktu istirahat, dan ada waktu ibadah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu itu memiliki hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari. Contohnya, menghentikan pekerjaan saat lelah itu bukan malas, tapi bentuk tanggung jawab pada diri sendiri saat sedang merasa lelah. Jadi kesimpulannya, kita itu hidup di era yang sering memaksakan manusia untuk selalu kuat, selalu sibuk, dan selalu terlihat baik-baik aja. Padahal, psikologi mengajarkan kita untuk mengenali batasan diri, dan Islam juga mengajarkan kita untuk bersandar pada Allah dalam keterbatasan itu. Lelah bukan musuh, istirahat bukan kegagalan, dan berdamai dengan diri sendiri adalah bentuk kedewasaan. Oke, semoga video ini bisa jadi pengingat untuk teman-teman bahwa kamu itu tidak harus selalu kuat untuk menjadi berharga. Cukup jujur pada diri sendiri dan percaya bahwa Allah itu selalu bersama hambanya, bahkan saat kita lelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.